Deh. Oke, ini sampai selesai. Ya, langsung dimatikan ke bawah, dibalut di bawah. Coba dilihat di sini ya, trends ya, kalau dia rebah begini trends ada di sini bulat ya. Tapi kalau dia di tengah muka ya, kalau di rebah dia di sini seperti ini. Trends di sini, terus di sini bulat, terus seperti ini. Tapi kalau misalnya dia berdiri, trends itu ada di atas dan di bawah. Jadi dia tidak ada yang bulat. Tidak ada yang bulat karena ada trends di atas dan di bawah. Nah, ini seperti ini ya. Kalau yang berdiri, kalau yang rebah, trends sebelah sini, bulat di sini. Nah, itu saja untuk rumah kancing. Terima kasih. Ya. Oke, kita sekarang akan membuat rumah kancing atau lubang kancing. Kalau di kampus namanya rumah kancing, kalau di pasar pasti dibilang lubang kancing. Untuk membuat lubang kancing, rumusnya tadi sudah saya sampaikan, baik saya ulang lagi. Untuk membuat rumah kancing seperti ini, misalnya ini kita dapat dari ukuran setengah lebar kancing ditambah 1, itu ukuran ini ya. Kemudian dari tengah muka ini keluar itu 2 mili, tempat di mana kaki kancing nanti berada. Oke, mari kita coba buat. Kita membuat, pertama kita beri tanda dulu ya. Kalau kita lagi belajar, kita beri tanda dengan tusuk julujur. Kita ambil lebarnya, misalnya lebarnya 2 mili atau 3 mili. Kemudian kita buat kotak selebar lubang kancing atau rumah kancing yang kita inginkan. Nah, kalau rumah kancing seperti ini, tidur begini, kita membuat trends di sini ya. Trends itu gunanya adalah untuk menghambat robeknya rumah kancing ya. Trends gunanya menghambat lebar rumah kancing. Kita buat dulu 3 atau 4 kali balut begini, lalu kita buat tusuk rumah kancing trends ini ya. Jadi kita tusuk di sini, nah ini, kemudian buntutnya ini kita, nah ini ya, kita tarik. Ini tusukan ini sampai ke bawah, sampai kena tangan saya di bawah. Ulang lagi, buntutnya kita balik begini. Ini namanya tusuk rumah kancing, bukan tusuk veston. Nah, sekali lagi. Ya, sudah selesai trends. Lalu kita putar ya. Jadi kita membuatnya garis ini ya, kita begini tusuk. Nah, kira-kira ada 3 atau 4 helai benang lebarnya. Nah, ini disebut dengan tusuk rumah kancing. Kita buat rapat.
Ini bukan, sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tusuk veston. Namanya tusuk rumah kancing. Jadi ditusuk mengarah keluar, kemudian benang kita ambil, kita begini. Ya, ulang lagi. Bukan begini, tapi dia dari depan ke belakang. Nah, ini disebut tusuk rumah kancing. Kita buat sampai ke ujung. Ini misalnya tengah muka, ini yang 2 mili, kita ke sini, ini lebarnya. Ini kita buat trench yang tadi saya udah bikin. Kemudian baru kita buat tusuk rumah kancing sampai di sini. Nah, di sini bulat. Nah, langsung sama seperti ini sampai ujung. Baru terakhir sampai di sini kita bolongi ini, kita lubangin. Nah, ini untuk bahan bertiras. Ya. Untuk bahan yang tidak bertiras sama seperti ini, sampai di ujung sini kita gunting, lalu kita lanjutkan menjahitnya. Itu bedanya. Ini untuk bahan yang tirasnya tidak banyak. Oke, kita lanjutkan menjahit. Sini bulat. Sampai di sini lalu kita gunting atau kita pakai pendedel, ya. Jadi caranya begini, langsung kita beginikan. Jangan sampai trenchnya putus, trenchnya. Tuh, oke, terjadi. Nah, langsung kita selesaikan yang sebelah lagi. Ini baru sebelah, langsung kita selesaikan sebelah lagi. Ini bulat, dipas. Udah. Oke, ini sampai selesai. Nah, langsung dimatikan ke bawah, dibalut di bawah. Coba dilihat di sini, ya, trench, ya. Kalau dia rebah begini, trench ada di sini bulat, ya. Tapi kalau dia di tengah muka, ya, kalau di rebah dia di sini seperti ini, trench di sini, terus di sini bulat, terus seperti ini. Tapi kalau misalnya dia berdiri, trench itu ada di atas dan di bawah. Jadi dia tidak ada yang bulat. Tidak ada yang bulat karena ada trench di atas dan di bawah. Nah, ini seperti ini, ya. Kalau yang berdiri, kalau yang rebah, trench sebelah sini, bulat di sini. Nah, itu saja untuk rumah kancing. Terima kasih.